Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu senantiasa sehat. Kembali lagi bertemu dengan bahasa Indonesia dan kali ini kita akan belajar cerita fantasi. Nah, pertanyaan pertama, pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Dari pembelajaran kemarin, saya sudah menyimpulkan bahwa kebanyakan dari kalian sudah pernah membaca ataupun mendengar atau menonton cerita fantasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca atau kamu tonton atau kamu dengar di kolom komentar. Kemudian, selanjutnya, untuk penulis cerita fantasi yang kamu ketahui, silakan ditulis juga di kolom komentar. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya. Maksudnya cerita dari teks narasi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri umum cerita fantasi yang terdiri atas ada keajaiban atau keanehan, ide cerita, menggunakan berbagai latar, tokoh unik, bersifat fiksi, bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis cerita fantasi. Dan apa kalian sudah pernah mengenal jenis-jenis dari cerita fantasi? Langsung saja, cerita fantasi ada beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Jadi ada 3 jenis, yaitu masa lampau, sezaman, masa yang akan datang. Sebenarnya cuma ada 2 jenis, yaitu latar lintas waktu dan sezaman. Kalau sezaman itu menggunakan latar satu masa saja. Misalnya masa saat ini, atau yang akan datang, atau masa lampau, atau masa lalu. Seperti untuk latar lintas waktu itu ada 2, yaitu masa lampau dan masa yang akan datang. Masa lampau itu mengacu pada masa yang sudah lalu atau flashback. Kemudian masa yang akan datang yaitu masa yang futuristik atau mengacu pada masa depan, misalnya 30 tahun kemudian gitu. Jenis yang selanjutnya yaitu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ini ada 2 jenis, yaitu total dan irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terjadi pada cerita semuanya tidak terjadi pada dunia nyata. Nama orang, objek itu berasal dari buah pikiran pengarang saja. Kemudian apa sih bedanya dengan irisan? Nah, kalau irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi tetap menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, latar dalam kehidupan nyata, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Setelah mengenal jenis dari cerita fantasi, sekarang kita akan mengenal unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita fantasi terdiri atas satu tema, dua latar, tiga tokoh, empat penokohan atau watak, lima alur, enam sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau menyimpulkan keseluruhan peristiwa sebab akibat dalam cerita. Sedangkan latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Misalnya, latar tempat pada suatu hari yang cerah di sungai. Nah,
latar tempatnya yaitu di sungai. Kemudian, untuk contoh latar waktu, misalnya, di suatu pagi, jerapah sedang menanam padi. Maka, latar waktunya adalah di suatu pagi. Kemudian, untuk latar sosial, yaitu di tengah keramaian dan kebisingan lampu kota, dan contohnya adalah kebisingan keramaian. Tokoh dalam unsur intrinsik adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh ini ada 3, yaitu protagonis atau yang sejalan dengan alur cerita. Yang kedua, antagonis yang bertolak belakang pada cerita. Yang ketiga adalah tokoh pembantu. Untuk yang selanjutnya adalah penokohan atau watak. Penokohan yaitu pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau bersifat antagonis yang tidak disukai. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar, dan narasi penulis terhadap tokoh. Untuk yang selanjutnya adalah alur. Alur merupakan urutan jalannya peristiwa. Alur terdiri atas 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apakah alur maju itu? Nah, alur maju adalah urutan cerita yang runtut, menceritakan peristiwa saat ini yang disusul dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang di masa depan. Kemudian, alur mundur yaitu menceritakan peristiwa masa lampau atau peristiwa masa lalu dari awal sampai akhir. Kemudian, untuk yang selanjutnya yaitu alur campuran. Nah, alur campuran ini urutan cerita yang menceritakan kejadian saat ini, kemudian flashback atau mengingat atau mengenang cerita yang masa lalu. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pengarang memosisikan diri dalam cerita. Ada 2 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama atau akuan, yaitu pengarang ikut terlibat dalam cerita tersebut. Biasanya menggunakan kata ganti aku. Sedangkan yang kedua, yaitu sudut pandang orang ketiga atau diaan. Pengarang berada di luar ceritanya menggunakan kata ganti nama orang. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat dapat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Biasanya antara pembaca satu dengan pembaca yang lain akan menyimpulkan amanat yang berbeda. Setelah mengenal unsur intrinsik cerita fantasi, kali ini kita akan berkenalan dengan struktur teks cerita fantasi. Jadi ada 3 umumnya dalam teks narasi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Demikian juga di cerita fantasi, yaitu ada 3 struktur teks cerita fantasi, yaitu pertama orientasi atau pengenalan, komplikasi atau permasalahan, resolusi atau penyelesaian. Jadi apa sih orientasi, komplikasi, resolusi itu? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Sedangkan komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah, yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Kemudian dikirim melalui
Google Classroom, dan apabila ada pertanyaan atas materi yang sudah disampaikan, silakan didiskusikan pada forum diskusi di Google. Kemudian dikirim melalui Google Classroom, dan apabila ada pertanyaan atas materi yang sudah disampaikan, silakan didiskusikan pada forum diskusi di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat, dan tetap jaga kesehatan.